Nama saya Almanawara, saya mahasiswa Prodi Biologi Universitas Islam Negeri Araniri. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang video saya yang berjudul Orangutan Sumatera, Pongo Abeli, Know Me Well, Love Me More. Nah, di sini saya menekankan tentang pengenalan orangutan Sumatera kepada masyarakat dalam bentuk ekowisata. Kenapa ekowisata? Karena menurut saya dalam ekowisata itu kita bisa mengedukasi masyarakat tanpa menggurui. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, terkhususnya primata. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri terdapat 20% primata yang ada di dunia, ada di negara kita. Nah, itu menjadi tugas penting bagi kita, bagaimana cara kita melindungi keanekaragaman tersebut. Nah, di Indonesia terdapat 3 spesies orangutan. Nah, orangutan tersebut tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Di Kalimantan terdapat orangutan Kalimantan yang atau nama ilmiahnya Pongo pygmaeus, dan di Sumatera Pongo abeli dan Pongo tapanuliensis. Nah, Pongo abeli ini merupakan orangutan Sumatera yang sudah lama kita kenal. Sedangkan Pongo tapanuliensis itu merupakan orangutan yang baru ditemukan tahun 2017 di Batang Toru. Nah, berbicara tentang konservasi orangutan, pemerintah sendiri cukup tegas dalam menanggapi hal ini. Kenapa? Karena sudah mengeluarkan peraturan pemerintah dan undang-undang yang membahas tentang satwa dan konservasi ini, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Nah, kenapa dimulai dengan habitat? Karena di dalam habitat sendiri merupakan kunci utama dalam sebuah konservasi. Nah, dalam habitat terdapat berbagai jenis satwa, bukan hanya orangutan. Walaupun tujuan kita itu untuk melindungi orangutan, namun memang di dalam habitat itu tersendiri terdapat banyak satwa yang memang berperan penting dalam kelangsungan habitat orangutan itu. Kemudian, habitat merupakan kunci utama dalam perkembangbiakan dan pertumbuhan orangutan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam setiap konservasi pasti yang paling menentukan, yang paling berperan yaitu habitat. Habitat juga merupakan sebuah tempat di mana tempat berlindung, tempat mencari makan, tempat beristirahat, tempat bersosial orangutan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu tugas kita bersama untuk melindungi habitat orangutan, di mana akan melindungi habitat orangutan berarti melindungi populasi orangutan itu sendiri. Berbicara tentang habitat, banyak sekali orangutan yang terancam punah akibat perusakan terhadap habitat itu sendiri. Yaitu yang pertama konservasi lahan perkebunan, kedua perusakan hutan, yang ketiga kebakaran hutan, yang keempat penangkapan, yang kelima perdagangan. Nah, ketiga hal tersebut berhubungan dengan habitat, dimana memang tidak dapat kita pungkiri bahwa konservasi memang tidak dibaring kadang-kadang memiliki bentrok dengan ekonomi, di mana terdapat bentrokan antara ekonomi dan lingkungan. Nah, ini menjadi tugas kita semua, di mana kita tidak mengabaikan kedua hal tersebut. Kemudian, banyak sekali tentang jurnal-jurnal penelitian tentang orangutan yang berkaitan tentang aktivitas seharian orangutan itu sendiri. Nah, beberapa jurnal dan penelitian menunjukkan bahwa dalam kesehariannya orangutan itu lebih banyak makan dibandingkan dengan aktivitas yang lain. Nah, menanggapi hal tersebut itu menjadi poin penting bagi kita, di mana menyebabkan perilaku makan orangutan menjadi kunci utama dalam pola jelajah orangutan itu sendiri. Kenapa? Bisa kita lihat bahwa orangutan bangun dari tidur dari sarangnya membentuk pola jelajah, di mana pola jelajah tersebut dipengaruhi oleh pemilihan tumbuhan pakan itu. Nah, akhirnya itu bisa menjadi kunci bagi kita, di mana orangutan tidak akan keluar dari habitatnya selama tumbuhan pakan atau makannya tersedia di dalam habitatnya, sehingga tidak terjadi konflik antara manusia dan orangutan. Nah, apabila di habitat tersebut makanan sudah tidak dapat ditemukan, baik tumbuhan pakan ataupun serangga menjadi makanan sampingannya, maka tidak kemungkinan orangutan tersebut akan turun ke masyarakat dan terjadilah konflik antara manusia dan orangutan. Dan di mana-mana konflik antara satwa dan manusia itu, yang kalah adalah satwa itu sendiri. Kemudian jenis makanan. Nah, makanan utama orangutan adalah tumbuhan pakan, di mana pakan-pakan tersebut memang berpengaruh terhadap
umur-umur orangutan, dimana itu yang pertama ada buah, bunga, kulit kayu, epifit, pucuk, dan daun. Ini tergantung umur yang memilihnya. Kemudian di samping tumbuhan pakan ada makanan lain, yaitu serangga, yaitu semut ataupun rayap. Ini bisa dilihat dari beberapa penelitian. Kemudian melindungi orangutan adalah tugas kita bersama. Kenapa? Apabila hanya pemerintah dan ahli konservasi yang bekerja di dalam hal tersebut, maka ya tidak akan berjalanlah konservasi orangutan, tidak secara maksimal. Kenapa? Butuh peran-peran masyarakat, ahli konservasi dan pemerintah harus saling melindungi, harus saling menjaga, saling bergandengan tangan dalam menanggapi konservasi orangutan ini. Pemerintah sudah menetapkan undang-undang tentang pelindungan orangutan itu sendiri. Kemudian ahli konservasi juga sudah sangat berjasa dalam hal konservasi orangutan. Kemudian tugas masyarakat, inilah yang perlu kita tekankan, edukasi masyarakat itu sendiri tanpa menggurui, karena sifat manusia tidak suka digurui, tidak suka diperintah. Nah, inilah jawabannya ekowisata. Nah, ekowisata orangutan memang sudah ada di Indonesia. Namun apakah pelaksanaannya atau tujuan utama itu sudah tercapai? Ini menjadi tugas kita bersama. Nah, di mana-mana memang ekowisata itu menjadi kunjungan seperti kita di taman hiburan seperti biasa, berkunjung lalu melihat-melihat, kemudian ya seperti itu, tidak ada yang menjelaskan, mengedukasi secara benar bagaimana perkembangan orangutan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana kita membuat ekowisata itu menjadi target atau promosi kita dalam mengayomi semua masyarakat ikut bergabung dalam konservasi orangutan itu sendiri. Yang pertama yaitu tujuan untuk ekowisata itu sendiri, yaitu mengundang masyarakat ikut berpartisipasi dalam konservasi orangutan. Yang pertama ada orang tua. Orang tua ketika berekowisata orangutan, nanti kita jelaskan bagaimana populasi orangutan Indonesia, bagaimana keadaannya, apa peran orangutan di dalam habitat itu sendiri. Nah, tersebut mengundang orang tua yang dari berbagai kalangan profesi untuk ikut berkontribusi dalam konservasi orangutan, baik berupa dana, minimal tidak menyumbang dana atau apapun, tidak terpikir dari pikiran mereka untuk merusak habitat orangutan itu sendiri. Kemudian yang kedua, golongan remaja. Tidak dapat kita pungkiri bahwa di era milenial sekarang promosi atau iklan dalam sosial media lebih gencar, lebih viral daripada yang di brosur-brosur, di selebaran yang ada di pinggir jalan. Artinya, jika kita membuat ekowisata itu tepat sasaran, yaitu remaja kaum milenial itu sendiri, maka itu menjadi promosi gratis bagi kita memviralkan konservasi orangutan di Indonesia. Bagaimana ketika orangutan itu sendiri menjadi viral, melindungi dia menjadi viral, maka terbesit dalam hati para remaja itu untuk melindungi orangutan. Kenapa? Karena orangutan milik kita semua. Yang ketiga adalah anak-anak. Nah, anak-anak dalam pengunjung ekowisata ini menjadi investasi masa depan kita. Kenapa? Ketika mereka melihat sendiri orangutan yang berperilaku unik, maka mereka akan tumbuh dalam hati mereka itu keinginan untuk melindungi, menjadi ahli konservasi juga seperti yang mereka lihat kakak-kakak yang ada di lapangan. Mereka ingin menjadi bagian dari konservasi tersebut di masa yang akan datang. Artinya, sebenarnya tujuan utama kita membuat ekowisata itu adalah mengait hati anak-anak yang masih kecil-kecil, yang masih usia sekolah, untuk ikut bergabung di masa depan dalam membangun konservasi di Indonesia. Kemudian setelah target tersebut tercapai, setelah pengunjung tersebut terpenuhi, maka tujuan ekowisata itu yang pertama mengenalkan orangutan kepada masyarakat. Mengenalkan di sini yaitu populasi orangutan di Indonesia bagaimana, terancam punah atau bagaimana, peran orangutan di hutan seperti apa, fungsinya seperti apa, kalau tidak ada orangutan maka seperti apa jadinya. Yang kedua, memperlihatkan kehidupan orangutan secara langsung. Maksudnya di sini yaitu masyarakat dapat melihat sendiri kehidupan orangutan. Artinya teori yang mereka dengar dengan apa yang mereka melihat tidak berbenturan. Artinya mereka dapat melihat secara langsung kehidupan orangutan yang menarik, yang unik, sehingga terbesit dalam hati mereka, oh ternyata benar orangutan itu dalam melindungi penting bagi habitat itu. Kemudian meningkatkan kepedulian. Setelah mengenal, setelah tahu, setelah melihat secara langsung, timbullah rasa kepedulian dari rasa sayang timbul akibat melihat itu sendiri. Nah, artinya saya menekankan di sini adalah
Dengan melihat, dengan mengenal, dengan mengetahui secara langsung orang hutan itu sendiri, maka menambah rasa cinta kita kepada orang hutan tersebut. Nah, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.